Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 86064687, UPJJ UT Palembang, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya memenuhi tugas 1 mata pelajaran Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam memahami 3 cabang utama ini sebagai kesatuan, akan membantu manusia melihat memahami kenyataan, mendapatkan pengetahuan, juga menentukan nilai. Pertama, ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat keberadaan. Sederhananya, mencari hakikat terhadap sesuatu. Ontologi ini menjawab pertanyaan apa yang sedang dikaji. Misalnya, dalam ilmu biologi yang dipelajari makhluk hidup. Dalam ilmu pendidikan yang dipelajari proses dalam belajar mengajar. Dalam ilmu fisika yang dipelajari energi, benda, gaya. Ontologi juga mempertanyakan apakah realitas itu bersifat objektif atau subjektif, tergantung cara manusia memandangnya. Jadi ontologi ini menentukan apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam suatu ilmu. Kedua, epistemologi yang membahas asal-usul, metode, dan kebenaran ilmu. Metode yang digunakan epistemologi yaitu observasi, eksperimen, metode ilmiah, dan analisis logis. Misalnya, kita pengen tahu nih, tanaman ini butuh air nggak? Kita harus melakukan pengamatan, melakukan percobaan, lalu melihat hasilnya. Dari situlah kita tahu jawabannya. Jadi epistemologi ini memastikan bahwa ilmu yang kita miliki itu bukan sekedar opini, tapi ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, aksiologi. Ini membahas yang berkaitan dengan hakikat manfaat, nilai kegunaan, dan etika dalam penggunaan ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Penggunaannya benar atau tidak? Nah, aksiologi ini menekankan ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, juga mempertimbangkan nilai moral, etika, dan dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, teknologi yang digunakan sekarang membantu kehidupan manusia, bisa juga disalahgunakan. Nah, aksiologi ini memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yakni kegiatan menanam. Nah, ontologi di sini apa yang akan dikaji? Dalam kegiatan menanam, objek yang dikaji yaitu tanaman itu sendiri. Di sini, murid dapat mempelajari tanaman itu seperti bagian tanaman, yaitu batang, daun, buah, atau juga kebutuhan tanaman seperti tanah, air, cahaya matahari. Artinya, ontologi di sini menjawab pertanyaan apa yang dipelajari, yaitu tentang hakikat tanaman sebagai makhluk hidup. Kedua, epistemologi, bagaimana memperoleh pengetahuan. Murid di sini tidak hanya diberi teori, tapi belajar melalui praktek langsung menanam, mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari, mencatat perubahan seperti pertumbuhan tingginya, jumlah daunnya, muncul bunga atau buah. Nah, ini murid menggunakan observasi dan pengalaman langsung sebagai metode belajar. Epistemologi menjawab bagaimana murid mengetahui tanaman bisa bertumbuh melalui pengalaman, pengamatan, juga percobaan. Ketiga, aksiologi. Melalui menanam, anak-anak belajar tentang tanggung jawab merawat, kepedulian terhadap lingkungan, juga penting menjaga alam. Aksiologi ini menjawab untuk apa kegiatan ini, yaitu untuk membentuk sikap disiplin, peduli, dan cinta lingkungan. Ketiganya saling terhubung dalam satu kegiatan. Ontologi, murid belajar memahami apa itu tanaman. Epistemologi, murid belajar cara mengetahui dan cara menanam tanaman dengan benar. Aksiologi, murid memahami nilai dan manfaat dari kegiatan tersebut. Untuk itu, ketiga konsep ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menentukan untuk apa hasil kajian itu digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak mempunyai objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode yang benar. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai. Berdasarkan 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pengetahuan akan lebih kuat untuk dapat bermanfaat
bagi kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.